Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini? Amin, bersukacitalah senantiasa sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, saya jemput kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau bersatu hati berdoa. Bapa kami yang kami panggil dan kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami boleh ada kembali di rumah-Mu ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami rindu untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Ini kami Tuhan, umat tebusan-Mu Tuhan yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan, Kau buka hati kami Tuhan. Kau menyembah, Kau meninggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan ini Tuhan setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami. Biar apa yang kami lakukan, apa yang mengalir dalam hati kami, apa yang mengalir dalam mulut kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah
Sembah sujud syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan kami, Allah kami untuk selama-lamanya. Mengalirlah Tuhan bersama dengan setiap puji-pujian kami. Kami rindu Tuhan Kau boleh menjumpai kami pribadi lepas pribadi saat ini. Melawat setiap kami Tuhan yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bangga mempunyai Tuhan Allah kita yang telah hidup, telah bangkit dari kematian. Saat ini kita mau katakan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau siapkan hati kita. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan. Kami yang bukan apa-apa, kami yang berdosa jadi berharga Tuhan karena pengorbanan-Mu. Siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dengan apa kami boleh membalas setiap kasih setia-Mu Tuhan, selain kami boleh menjadi hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, katakan kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setia-Mu yang lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Saya jemput kita kembali bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari
menaikkan pujian ini sekali lagi refnya saja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak PDM Ateng Kasnadi. Dengan apa Tuhan kami harus membalas segala kasih setiamu yang besar, segala kebaikanmu yang besar Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan, selain puji, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, menyatakan keagungan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu ya Allahku. Segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk suatu situasi suka maupun duka Tuhan, Kau selalu mendampingi kami ya Allahku, menguatkan kami ya Allahku, melewati hari-hari kami ya Allahku, sehingga Tuhan tetap ada sukacita di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar Tuhan segala puji dan penyembahan kami pagi ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Kau Tuhan. Untuk sebentar Tuhan kami membuka hati dan pikiran kami Bapa, bersama-sama membaca, merenungkan Tuhan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi rema bagi hidup kami ya Bapa. Kami siap Tuhan pagi ini bersama-sama Tuhan untuk menyambutnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Pagi hari ini firman Tuhan mau berbicara tentang hamba yang setia ya. Tadi lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu ada kata kasih setia ya. Nah, saya tidak pernah meminta kepada WL ya, tolong nyanyikan lagu ini enggak Saudaraku ya. Tapi saya yakin ada satu yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita pada pagi hari ini, biar kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapannya, saudaraku ya. Kita buka kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar ya, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi hambanya yang setia ya kepada Tuhan ya. Apa sih saudaraku arti setia ya? Kalau saya buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti setia itu banyak sekali saudaraku ya artinya. Itu bisa saja artinya berpegang teguh pada janji. Ya, kalau dia punya janji, dia akan pegang teguh itu janjinya. Atau pendirian kokoh, ya nggak mudah digoyahkan, ya tidak tergoyahkan, ya patuh, taat, tidak berubah, konsisten dan layak dipercaya. Nah itu pengertian setia, saudaraku ya. Dan kesetiaan ini adalah satu karakter yang penting, ya, yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Ya, baik kita dalam hubungan kita dalam keluarga, ya, dalam dengan sesama, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, saudaraku ya. Terlebih dalam hubungan kita dengan Tuhan ya. Kita itu harus memiliki yang namanya satu karakter, yaitu karakter kesetiaan. Dan bahkan karakter kesetiaan inilah merupakan salah satu ya daripada buah-buah roh, saudaraku ya. Memang tidak mudah saudaraku ya kita menjadi orang-orang yang setia saudaraku ya. Ya mungkin kalau
pada waktu semua berjalan dengan lancar ya, enak ya hidup kita, ya enggak, nyaman ya, itu gampang ya kita mau setia. Setia dengan pasangan, setia dengan Tuhan, ya, setia dengan teman-teman. Wah itu gampang saudaraku ya, benar enggak? Oh semuanya fine-fine aja, semua baik-baik aja, semua lancar-lancar saja, semua enak-enak saja, itu gampang ya saudaraku kita setia. Tapi ketika mungkin banyak sekali badai kehidupan menerpa kehidupan kita ya, gelombang kehidupan ya, menerpa kehidupan kita. Masihkah kita mau tetap setia ya kepada pasangan kita, terlebih kepada Tuhan ya? Nah, kita tahu bahwa pandemi Covid ini ya banyak sekali ya mempengaruhi kehidupan rumah tangga ya. Banyak rumah tangga yang mengalami perceraian, banyak yang tidak setia lagi saudaraku ya. Kenapa? Karena ada badai dalam kehidupan mereka, saudaraku ya. Dan bahkan mungkin juga ya, kalau dulu tuh ya, waktu kita sering adakan ibadah tahun baru, biasanya kita diberi kesempatan untuk bersaksi. Wah, pokoknya tahun ini saya mau setia iring Tuhan, saya mau setia pelayanan, ya. Kemudian akhirnya hari-hari berlalu, bulan-bulan berlalu, ya, semua berjalan dengan baik, ya. Tapi suatu saat dia mengalami satu masalah, saudaraku ya. Dan ketika mereka mulai mengalami masalah di dalam kehidupannya, entah mungkin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, saudaraku ya. Terbentur dengan masalah, tantangan, dan kesulitan. Ya. Wah, janji di depan jemaat, di depan Tuhan itu ya udah mulai. Ya. Kendor, saudaraku ya. Mulai meragukan kasih Tuhan. Meragukan kuasa Tuhan ya. Wah kok saya mau setia sama Tuhan, kok malah seperti ini hidup saya ya. Gitu saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, memang untuk kita berlaku setia ya, sesuai yang ditulis ditulis di kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 ini. Berlaku setia itu saudaraku dalam setiap situasi itu emang enggak mudah. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan saudaraku ya. Oleh karena itu jarang sekali ya kita dapati orang-orang yang benar setia ya. Coba kita buka di Amsal 20 ayat yang ke-6 ya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya, saudaraku ya? Jadi dengan kata lain tuh, sekarang orang baik mah banyak, saudaraku ya. Tetapi orang-orang yang setia itu langka, saudaraku ya. Nah, Tuhan ya pagi ini menginginkan kita sebagai anak-anaknya ya. Sebagai hamba-hambanya, Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya atau hamba-hambanya yang setia di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Kenapa saudaraku? Kalau kita ingin meraih segala sesuatu yang kita inginkan, saudaraku ya, baik ya mungkin yang masih anak-anak sini saudaraku yang masih muda-muda mungkin punya mimpi, punya cita-cita, tapi bukan yang muda aja saudaraku ya, kita juga mungkin semua yang ada di sini kita punya mimpi ya, kita punya mimpi-mimpi, kita punya cita-cita, kita punya harapan di dalam kehidupan kita ya. Ya, kalau ingin semuanya tercapai saudaraku ya, kita butuh yang namanya kesetiaan saudaraku ya. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kesetiaan, saudaraku ya, dengan setia kita kerjakan, saudaraku ya, saya yakin ya, itu akan membuahkan hasil ya, bagi kehidupan kita. Dan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, itu bukan perkara yang sulit. Ya. Untuk Tuhan memulihkan, untuk Tuhan memberkati kita, saudaraku ya. Tapi yang jadi pertanyaannya, yang jadi masalahnya itu saudaraku ya, Tuhan pengen tahu saudaraku ya, sampai sejauh mana sih kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah ini yang Tuhan pengen tahu saudaraku ya. Tuhan gampang ya, itu harus perkara yang mudah ya, Tuhan mau memulihkan, Tuhan memberkati kehidupan kita. Cuma yang Tuhan mau tahu, ya, sampai sejauh mana sih ya, kita itu memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Amsal 19 ayat yang ke-22, saudaraku coba kita buka. Amsal 19 ayat 22a aja saudaraku ya. Ya, di situ sudah ada saudaraku, kita baca yang 22a saja saudaraku ya. Amsal 19 ayat 22 dikatakan,
Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa, saudaraku? Kesetiaannya. Ya. Jadi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita itu salah satu karakter yang namanya setia. Dan itu penting di mata Tuhan, saudaraku ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita mau belajar tentang kesetiaan dari seorang hamba yang luar biasa. Siapa itu, saudaraku? Yaitu Daud, saudaraku ya. Kita buka di 1 Samuel pasal 30 ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya bacakan nih, saudaraku ya, cukup panjang. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Itu perikopnya Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi apa yang kita mau pelajari dari Daud, saudaraku ya? Tentang kesetiaan ini. Daud dia tetap setia, saudaraku ya, meskipun dia mengalami persoalan yang sangat amat berat, saudaraku ya. Lihat kalau kita baca, saudaraku ya, ini kan persoalan yang sangat berat, masalah yang sangat berat yang dihadapi oleh Daud, saudaraku ya. Jadi pada waktu orang-orang Amalek, saudaraku ya, itu menyerang kota Ziklag, dan kota Ziklag itu telah habis terbakar. Dan semua orang yang ada di situ ditawan, tapi tidak dibunuh, saudaraku ya, cuma ditawan, diambil, termasuk anak-anaknya Daud, istri-istrinya Daud, ya, ada 2 istrinya Daud, saudaraku ya. Melihat kejadian seperti itu, ya, Daud menangis, semua rakyat juga menangis, ya, karena begitu beratnya penderitaan mereka akhirnya nggak kuat menangis lagi, saudaraku ya. Jadi mereka udah gak menangis lagi, saudaraku ya. Mereka mungkin kalau bahasa Rawajanya melongo gitu, saudaraku ya. Melongo gitu, saudaraku ya. Saking pedihnya hati mereka. Saking sedihnya hati mereka. Ya, melihat kenyataan di depan mata seperti itu. Kota sudah terbakar habis. Semua anak-anak laki-laki, perempuan dan istri-istri mereka semua ditawan, diangkut, dibawa, ditawan, saudaraku. Sama-sama mengalami masalah. Daud mengalami masalah, ya. Orang-orang Ziklag juga mengalami masalah. Ya, mereka kehilangan harta benda. Ya. Tetapi meskipun masalah yang sama ya yang mereka hadapi, yang dihadapi Daud dan orang-orang Ziklag, kota-kota Ziklag itu, saudaraku ya, tetapi kita melihat di sini perbedaan bagaimana reaksi rakyat dan bagaimana reaksi Daud ya. Reaksi rakyat, saudaraku ya, orang-orang yang ada di kota itu ya, dia sangat sedih. Dan sangat sedihnya, saudaraku ya, mereka mempersalahkan situasi keadaan ya. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka menyalahkan Daud. Ini gara-gara Daud nih. Ayo kita lempari ya Daud dengan batu ya. Dia udah mati, saudaraku ya. Rakyat ya, orang-orang kota Ziklag ya, mereka sudah berubah setia kepada Tuhan. Mana Tuhan? Kok dibiarkan seperti ini? Kenapa nggak ditolong gitu, saudaraku ya? Mereka sudah meragukan kebaikan Tuhan. Mereka sudah
berubah setia kepada Tuhan. Apa nih, kok seperti ini sih? Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, saudaraku ya? Dalam keadaan dia sedih ya. Bukan sedih aja, saudaraku ya, tapi juga dia terancam untuk dibunuh oleh orang-orang, saudaraku ya. Karena orang-orang menyalahkan Daud. Ya, ini gara-gara Daud nih kita jadi seperti ini, saudaraku ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud, saudaraku ya? Tadi kalau kita kembali lagi tadi ke di mana saudaraku? 1 Samuel pasal 30 ya, apa yang dilakukan Daud? Ya, ketika dia mengalami masalah seperti ini, ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 dikatakan, itu yang di ayat terakhir, ayat C-nya saudaraku ya, 3 C-nya. Tetapi Daud ya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi justru ketika Daud mengalami masalah yang sangat berat, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dia tidak komplain dengan Tuhan. Tetapi di sini justru Daud apa saudaraku? Menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud semakin bersandar kepada Tuhan, Daud semakin mengandalkan Tuhan. Dan Daud dia tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang-orang saudaraku ya ketika dia mengalami masalah, justru dia mempersalahkan Tuhan mungkin saudaraku ya. Dia kecewa dengan Tuhan. Dan mungkin mereka berpikir kok saya mengalami seperti ini kok seolah-olah tuh kok kayaknya Tuhan ngebiarin saya sih gitu saudaraku ya. Kita berpikir apa Tuhan gak mampu ya bertindak menolong saya gitu ya kan. Kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Dan bahkan kita juga mungkin menyalahkan Tuhan saudaraku ya. Tapi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya, Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Karena Tuhan ingin menguji saudaraku ya, apakah kita tetap setia atau kita berubah setia kepada Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi terhadap kota Ziklag karena Tuhan mau menguji ya Daud. Mau menguji orang-orang di kota Ziklag itu, apakah mereka tetap setia atau tidak kepada Tuhan. Dan ternyata terbukti ya. Orang-orang yang tinggal di kota Ziklag itu mereka mulai berubah setia kepada Tuhan. Mereka tidak bersandar kepada Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan di tengah-tengah peristiwa masalah yang mereka sedang hadapi. Tapi beda dengan Daud ya. Daud dia tetap setia kepada Tuhan ya. Mungkin Daud berkata, Tuhan ini aku tolong, kuatkan imanku Tuhan ya dalam menghadapi situasi seperti ini. Daud justru meningkatkan standar imannya, saudaraku ya, bukan menurunkan standar imannya, saudaraku ya, ketika dia mengalami masalah itu. Ya, kalau kita diberkati wah iman kita kuat, saudaraku ya. Tapi ketika kita mengalami masalah ya, masih bisa nggak iman kita kuat? Ya. Dan ketika kita menghadapi masalah Bapak Ibu Saudara Tuhan, biar kita mau belajar kepada Daud ya. Ya, kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Berarti kan ayat yang awal tadi kan di Mazmur 37 ayat 3 katakan percayalah kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan mungkin saudaraku ya masalah dalam kehidupan kita ya. Ayub pasal 23 ayat 10 coba kita baca Bapak Ibu saudaraku ya. Ayub pasal 23 ayat yang 10 demikian bunyi firman Tuhan. Ayub pasal 23 10 demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, kalau kita misalkan di dalam ujian itu kita masih tetap setia kepada Tuhan, ya, pasti ya kita akan timbul seperti emas. Ya, tapi kalau misalkan kita tidak setia kepada Tuhan, ya, sebaliknya ya kita bukan jadi emas. Nggak tahu saudaraku ya, jadi apa? Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya, bahwa Tuhan itu di sini katakan apa? Karena ia tahu jalan hidupku ya.
Jadi Tuhan tahu, saudaraku ya, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, kehidupan saya, ya, segala kesulitan, permasalahan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu, saudaraku ya. Jadi kalau udah seperti ini, saudaraku ya, pengiringan kita itu kepada Tuhan, saudaraku, bukan masalah ada atau tidak masalah, ada berkat atau tidak ada berkat, saudaraku ya. Tetapi biarlah kalau kita mengiring Tuhan itu, biarlah kesetiaan kita itu ya tidak boleh berubah di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Nah, coba kita perhatikan 1 Samuel pasal 30. Kita kembali lagi ke 1 Samuel pasal 30. Ya, 1 Samuel pasal 30, saudaraku. Apa yang terjadi ketika Daud tetap setia kepada Tuhan, saudaraku ya. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, kemudian Daud bergerak. Karena apa? Dia mempunyai kekuatan dan semangat, saudaraku. Ya, untuk apa, saudaraku? Dia mengejar lawannya. Dan akhirnya dia berhasil, ya, membebaskan semua tawanan, saudaraku ya. Ketika Daud berhasil, ya, mengejar dan mengalahkan Amalek dan membebaskan tawanan, Daud dan pasukannya memperoleh semua yang telah dirampas oleh orang Amalek, ya, istri, anak-anaknya mereka kejar, kemudian mereka rampas, akhirnya mereka dapatkan kembali, saudaraku ya. Jadi mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya, belajar seperti Daud. Ketika kita mungkin pada saat ini kita mengalami kesedihan, ya mungkin ada di antara kita ya karena pandemi, saudaraku ya, kita kehilangan pekerjaan, bisnis kita gagal, wah kita kehilangan, saudaraku ya. Mari di saat-saat itu kita kuatkan justru kepercayaan kita. Kita tingkatkan standar iman kita, saudaraku ya. Kita tetap setia kepada Tuhan ya. Jangan kita menyalahkan orang lain. Menyalahkan istri kita, mungkin menyalahkan suami kita, menyalahkan anak-anak. Jangan, saudaraku ya. Jangan menyalahkan keadaan. Tetapi kita kuatkan iman kita ya. Dengan iman yang kuat, saudaraku ya. Supaya apa yang mungkin ya sudah hilang, yang mungkin pekerjaan kita, bisnis kita ya. Mari kita menguatkan iman percaya kita. Kita tetap andalkan Tuhan, saudaraku ya. Seperti Tuhan menolong Daud ya. Saya yakin Tuhan juga akan menolong kita. Nah, ini yang pertama, saudaraku ya. 5 menit lagi, saudaraku ya. Yang kedua, apa yang harus dapat kita pelajari dari kehidupan Daud? Daud adalah tipikal orang yang setia dan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. 1 Samuel pasal 17 ayat 28, saudaraku ya. Saya hanya bagikan 2 saja, saudaraku ya. Kita mau belajar kesetiaan dari Daud, yaitu 1 Samuel pasal 17 ayat 28. 1 Samuel pasal 17-28, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, ya, mengapa ya Daud mengalami lompatan-lompatan level dalam kehidupannya? Mengapa Daud mengalami promosi di dalam kehidupannya? Ya, karena apa, saudaraku? Karena Daud adalah tipikal orang yang setia dan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Orang tuanya mempercayakan Daud untuk apa, saudaraku? Hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing. Nah, ini yang diberikan tugas ya oleh ayahnya kepada Daud. Dan mungkin Daud tidak pernah menganggap itu pekerjaan yang enteng, saudaraku ya. Ya ilah, kakak-kakak gue jadi tentara, keren-keren banget tuh ya. Oh enggak, saudaraku ya. Daud tidak iri, dia kerjakan itu dengan setia, dengan penuh tanggung jawab ya. Ketika ada singa ya yang mengambil domba itu ya, makan domba itu, saudaraku ya, dia kejar, dia buka rahang singa itu dan diselamatkan domba itu, saudaraku. Ya, Daud bukan saja tipikal orang yang setia, tetapi dia bertanggung jawab, saudaraku ya, dengan apa yang sudah dipercayakannya. Oleh karena itu Tuhan apa, saudaraku? Ya, Tuhan melihat kalau Daud setia dalam perkara yang kecil, Tuhan juga percaya kelak ya dia juga akan setia di dalam perkara-perkara yang besar, saudaraku ya.
Injil Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21. Coba buka Injil Matius pasal 25 ayat 20. 25 ayat 20 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa 5 talenta katanya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mungkin sekarang pekerjaan yang kita jalani, saudaraku, ya mungkin ya orang menganggap ya elah kerjaannya seperti itu ya. Nggak jadi masalah, saudaraku ya. Ya, mau orang mau lakukan itu dengan setia, lakukan itu dengan kesungguhan. Ya walaupun bos nggak ada, mari kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Daud juga dia mengembalakan kambingnya 2 ekor domba, nggak ada yang mengawasinya, saudaraku ya. Tetapi dikerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesetiaan, saudaraku ya. Dan Tuhan melihat. Dan akhirnya apa, saudaraku? Tuhan mempromosikan Daud dari pemimpin 2 ekor kambing. Tuhan angkat menjadi raja, menjadi pemimpin bangsa Israel, saudaraku ya. Ya, jadi bagi Tuhan tuh nggak sulit, saudaraku ya, untuk Tuhan memulihkan kita, untuk Tuhan memberkati kita. Tapi yang jadi pertanyaan, saudaraku, sampai sejauh mana sih kesetiaan kita kepada Tuhan? Sebagai penutup kita buka Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Ayat yang ke-13. Susah. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, ya. Mari biar kita mau tetap setia kepada Tuhan. Pekerjaan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita pada saat ini, ya. Mari kita mau lakukan dengan setia di hadapan Tuhan. Mau lakukan dengan penuh tanggung jawab, saudaraku ya. Janji firman Tuhan ya. Kalau kita mau menuruti itu semua ya, karena kita kerjakan itu, karena kita mau belajar menurut kepada Tuhan, ya, hidup kita tidak akan menjadi turun, tapi hidup kita akan semakin apa, saudaraku? Naik. Tuhan berkati. Amin. Saya undang Bapak Ibu saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian, Aba Bapa. Haleluya Yesus. Segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku.
Tuhan segalanya Tuhan, segalanya bagiku. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin Tuhan. Aspirasikan ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, emas dan perak Tuhan, itu memang sangat berharga Tuhan bagi orang-orang duniawi Tuhan. Tetapi bagi kami Tuhan, Engkau lebih berharga ya Bapa. Engkaulah Tuhan segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Dan biar Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, biar kami mau belajar seperti pujian ini Tuhan. Engkaulah segalanya ya Bapa dalam hidup kami ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau belajar tetap setia. Kami mau tetap bersandar kepada Engkau. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Kuatkan iman kami Tuhan. Kalau mungkin pada saat ini Tuhan, banyak sekali permasalahan dalam hidup kami Tuhan, menerpa kehidupan kami ya Bapa. Bila Tuhan kami mau belajar seperti Daud ya Bapa, menguatkan kepercayaan kami Tuhan di tengah-tengah masalah yang kami hadapi ya Allahku, untuk kami tetap setia ya Bapa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita angkat pujian ini, rapnya saja. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin Tuhan. Tiada artinya, ku ingin lebih jadikan ku hamba yang setia Tuhan. Jadikan ku hamba setia Tuhan. Sekali lagi kita akan jadikan kami Tuhan hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia Inilah Tuhan janji kami ya Bapa. Jadi setiap apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Untuk setiap tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami ya Bapa, biar juga Tuhan Kau mengajarkan kami untuk tetap setia dan bertanggung jawab ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan,
ketika kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Engkau bukan menjadikan kami ekor, tapi Engkau menjadikan kami kepala. Artinya Tuhan, Engkau akan mengangkat hidup kami. Hidup kami semakin menaik Tuhan, bukan menurun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami terima Tuhan. Dan biar Tuhan Kau meteraikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita tidak melihat Bapak Gembala ya, karena Bapak Gembala hari ini melayani di GBI Eklesia di daerah Tangerang ya. 3 kali Saudaraku ya, Bapak Gembala melayani pada pagi hari ini di daerah Tangerang. Ya, kita dukung doa supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pengurapan sehingga pelayanan Bapak Gembala menjadi berkat di sana ya. Dukung juga nanti untuk hal-hal yang lain, mungkin ada rencana kita mau ibadah sekolah minggu ya. Kita dukung doa juga ya, supaya semua juga dapat kita laksanakan. Ya, kita berdoa semoga pandemi ini bisa cepat menjadi endemi Saudaraku ya. Baik, saya rasa tidak ada pengumuman lain lagi. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan ajaib tiada seperti Engkau, tiada seperti karena tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu besar kasih-Nya, Allah yang dahsyat kuasa-Nya. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau belajar seperti Daud, bahwa untuk apapun yang setiap yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami hanya mau tetap setia kepada Engkau ya Allah. Karena Engkau Allah yang sudah membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau begitu setia buat hidup kami Tuhan, dan bahkan sampai rela mati untuk kami ya Bapa. Itu karena kami berharga di mata-Mu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami ya Allahku. Mari Tuhan, biar pada pagi hari ini Tuhan, penderitaan yang kami alami Tuhan mungkin belum sebesar sedahsyat yang Kau alami di kayu salib Tuhan. Oleh itu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kesulitan dalam hidup kami hadapi, kami belajar seperti Daud, justru menguatkan Tuhan iman kami, menguatkan kepercayaan kami. Kami tetap bersandar kepada Engkau Tuhan. Dan kami yakin ketika itu terjadi dalam kehidupan kami, Engkau mengizinkan menjadi satu ujian dalam kehidupan kami Tuhan. Kau ingin melihat sampai di mana kesetiaan kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini ya Bapa. Berdoa juga Tuhan, biar Tuhan juga akan berkati seluruh para hamba-Mu Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Untuk WL, singers, tim musik, tim tamu ya Allahku, petugas LCD Bapa, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan mereka. Terlebih Tuhan berkati pelayanan mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau memakai kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia di dalam pelayanan, mengurapi pelayanan kami Tuhan, sehingga pelayanan kami lakukan Tuhan boleh menjadi berkat ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala yang sedang melayani di GB Eklesia Tuhan. Biar juga Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga Tuhan, Bapak Gembala bisa menuntaskan pelayanannya dengan baik. Pengurapan-Mu Tuhan hadir, sehingga Tuhan banyak jiwa
dimenangkan Tuhan lewat pelayanannya ya Bapa. Buat jemaat kami yang sedang mengalami masa-masa sulit pada hari-hari ini juga Tuhan, kami doakan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan oleh bilur-bilurnya Engkau telah pulihkan, Engkau telah sembuhkan ya Bapa. Yang kekurangan Tuhan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata Engkau akan mencukupi segala Tuhan kebutuhan hidup mereka ya Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan kami yakin Tuhan Engkau sedang persiapkan satu pekerjaan yang terbaik. Biar Tuhan ajar mereka tetap setia kepada Engkau, berharap pada Engkau. Dan kami yakin Tuhan yang terbaik Tuhan sudah sediakan, Tuhan sedang sediakan, dan Tuhan akan berikan bagi mereka ya Tuhan. Yang senantiasa berharap dan setia kepada Engkau ya Bapa. Orang tua kami yang sudah lanjut usia Bapa, di tengah keterbatasan kami Tuhan, untuk kami bisa mengawasi Tuhan, biar kami percaya Tuhan akan kirimkan malaikat yang akan menjaga dan melindunginya ya Bapa. Sehingga orang tua kami yang lanjut usia tetap aman Tuhan dalam perlindungan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah pada saat ini Tuhan, dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Buat bangsa dan negara kami Tuhan juga terus kami dukung di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan juga akan senantiasa mengirimkan malaikat Tuhan untuk menjaga dan melindungi negara kami ini Tuhan, sehingga negara kami ini Tuhan tetap aman. Sehingga segala proses pembangunan yang sedang digalakan Tuhan, semuanya juga Tuhan dapat berjalan dengan lancar ya Bapa. Dipercaya Tuhan akan menolong Pak Jokowi Presiden kami dan juga RT yang terdekat dengan kami. Kami yakin hikmat yang dari Engkau saja Tuhan yang akan memampukan mereka untuk menjalankan segala tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan bangsa negara kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan akhirnya Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir dalam ibadah onsite maupun dalam ibadah online nanti sore Tuhan. Biar juga Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan bersama-sama dengan Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan, kami yakin Tuhan akan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang siap memberkati kita pada pagi hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa Thank you.